Oke, salam jumpa pada video kali ini. Ya, eh, kita akan belajar dan mempraktekkan analisis stacking pada Manifested Trust Model untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa, ya, di mana instrumennya itu terdiri dari 5 soal dengan 4 indikator. Nah, nanti saya akan contohkan ya, itu soal yang ada indikatornya itu seperti apa ya. Jadi kita akan menganalisis stacking pada Manifested Trust Model untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, dari judul ini kita bisa melihat ada beberapa variabel yang perlu kita jelaskan ya, yaitu yang pertama analisis stacking, kedua itu Manifested Trust Model, lalu soal pemecahan masalah siswa ini, kemampuan pemecahan masalah siswa, dan bagaimana contoh soal yang memiliki indikator, ya seperti itu. Jadi ada 3 itu ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu yang analisis stacking. Apa sih yang dimaksud dengan analisis stacking? Nah, ini RAS stacking ya. RAS stacking itu adalah analisis perubahan pada kemampuan seseorang berdasarkan 2 waktu atau 2 kondisi yang berbeda ya. Nah, jadi RAS stacking itu dia untuk menganalisis perubahan yang terjadi ya, perubahan yang terjadi pada kemampuan seseorang ya, di mana perubahan itu bisa terjadi karena ada kondisi-kondisi yang berbeda ya. Nah, makanya di sini dijelaskan berdasarkan 2 waktu atau 2 kondisi yang berbeda. Nah, contoh yang mudah yang bisa kita lihat itu adalah pada penelitian eksperimen. Di mana pada penelitian eksperimen itu kan ada kondisi pretest dan kondisi post test gitu ya. Nah, ini contoh yang mudah gitu ya. Nah, jadi seperti penelitian eksperimen ini ya, itu dapat dianalisis menggunakan RAS stacking ini. Nah, karena memang RAS stacking ini kan memang ditujukan untuk menganalisis perubahan pada kemampuan seseorang ya berdasarkan 2 waktu atau 2 kondisi yang berbeda. Nah, dengan menggunakan RAS stacking ini kita akan mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif ya, dibanding kalau misalnya kita menggunakan UJT. Nah, biasanya kan kita menggunakan UJT kalau pada penelitian eksperimen ini ya, kita sering menggunakan UJT gitu ya. Nah, dimana kalau kita menggunakan UJT ini ya, kita hanya akan mendapatkan hasil apakah ada perbedaan apakah ada perbedaan atau tidak ya, apakah ada perbedaan kemampuan atau tidak. Nah, dilihat dari nilai T-nya gitu ya, nilai T-nya. Kita akan membandingkan antara misalnya T hitung dengan T tabel atau dengan p-values-nya ya. Nah, p-values-nya apakah kalau misalnya p-values-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita simpulkan ada perbedaan. Tapi kalau p-values-nya di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan. Nah, UJT itu hanya seperti itu ya, hanya seperti itu saja. Tidak ada analisis lanjutannya, hasilnya cuma seperti itu. Nah, tapi kalau di RAS stacking ya, kita bisa menganalisis secara komprehensif. Kita bisa mengetahui kemampuan setiap responden atau misalnya siswa atau misalnya objek itu lebih detail gitu. Orang per orang atau objek per objek itu bisa kita ketahui apakah ada perubahan dalam kemampuan dia. Nah, itu kalau kita menggunakan RAS stacking gitu ya. Nah, lalu untuk implementasi RAS stacking ini, nah ambil contoh misalnya kita ingin mengimplementasikan itu dalam analisis gitu ya. Salah satu contohnya misalnya kita ingin mentabulasi datanya untuk kita analisis ya, formatnya seperti ini ya. Nah, formatnya seperti ini
format yang dikeluarkan oleh pengembang manifest trust model ini ya. Nah, jadi formatnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita membuat tabulasi untuk tabulasi datanya, formatnya seperti ini. Jadi ada person again, lalu ada item. Nah, lalu bagaimana format seperti ini diimplementasikan ke data kita? Ya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada responden, misalnya ini responden. Nah, responden ini ada 5 orang. Nah, 5 orang. Lalu karena ini ada 2 time atau pre dan test tadi, maka diulang lagi person again, diulang lagi di bawah sini. Nah, diulang lagi, ditabulasikan ulang lagi. Tetapi kita memberikan ini kita memberikan pre-nya ini dan postnya ya, keterangan pre dan postnya. Nah, sehingga ini membedakan kalau 5 di atas ini adalah pre, sedangkan 5 yang bawah ini adalah post. Nah, ini kan sesuai dengan form yang di sini ya, person again. Nah, lalu ini adalah item atau soal. Nah, tabulasikan seperti ini. Nah, jadi itu kalau kita ingin mengimplementasikan pada tabulasi datanya seperti ini. Kalau kita ingin melakukan analisis rush staking, maka tabulasi datanya seperti ini. Nah, ini ya. Lalu yang berikut kita ke sabar. Nah, ini yang pertama staking tadi ya. Sekarang manifest modelnya. Manifestnya. Nah, ini manifest. Nah, manifest itu apa? Manifest itu kata lainnya adalah analisis multi-rater ya. Analisis multi-rater. Jadi kalau misalnya kita memiliki data di mana data itu ada raternya atau penilainya ya, maka itu bisa kita analisis menggunakan manifest trust model. Nah, contoh-contohnya itu misalnya perlombaan nyanyi. Nah, perlombaan nyanyi ini kan selalu ada penilai ya. Nah, selalu ada penilai yang menilai apakah seseorang itu menyanyi dengan bagus atau tidak gitu ya. Nah, lalu penilaian dia itu tentu berdasarkan beberapa indikator gitu kan. Nah, beberapa indikator. Lalu atau perlombaan masak. Nah, ini juga bisa menggunakan manifest trust model. Karena di sini kan ada penilai gitu. Ada penilai atau rater, dia menilai berdasarkan beberapa indikator terhadap orang yang memasak misalnya. Lalu kalau dalam pendidikan ya, itu bisa validasi ahli dalam pengembangan alat ukur. Nah, dalam pengembangan alat ukur itu kan kita biasa menggunakan juga validasi ahli gitu kan. Nah, ini juga bisa kita analisis menggunakan manifest trust model. Nah, validasi ahli. Kan ahli ini kan adalah rater kan. Jadi kita bisa menggunakan manifest trust model. Nah, manifest trust model ini butuh paling kurang 3 facet. Nah, makanya dia disebut dengan manifest trust model. Jadi dia membutuhkan paling kurang 3 facet, yaitu pertama responden atau objek, yang kedua rater atau penilai, yang ketiga itu indikator atau item. Nah, yang paling sering kita lakukan itu adalah 2 facet sebenarnya, yaitu responden atau objek, lalu indikator atau item. Kalau kita mau menganalisis sesuatu atau mengukur sesuatu itu kan, yang paling sering kita lakukan itu adalah 2 facet sebenarnya, yaitu kita hanya memiliki responden dan objek, lalu dengan indikator atau item. Nah, sedangkan kalau manifest trust model, dia membutuhkan paling kurang 3 facet, yaitu responden atau objek, rater, dan indikator atau item. Nah, itu kira-kira penjelasan sederhana ya dari manifest trust model. Lalu, bagaimana itu diimplementasikan dalam tabulasi datanya ya? Untuk kita tabulasi data ini untuk nanti kita mengukurnya ya. Nah, ditabulasikan seperti ini. Nah, ada item soal atau indikator, lalu ada siswa atau objek. Nah, lalu ada rater, tabulasinya seperti ini. Nah, rater ini 1 sampai 4. Rater 1 2 3 4. Nah, ini ditabulasikan seperti ini. Jadi pertama itu adalah item atau soal atau indikator seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian siswa atau objek seperti ini. Nah, jadi item soal ini kita ini ya, kita urutkan. Yang pertama itu 1 dulu ya. Yang pertama itu item 1 dulu misalnya. Ini contoh tabulasi datanya seperti ini ya. Jadi diurutkan dulu 1 dulu. Item atau soal 1 dulu, baru soal kedua. Lalu objeknya ini
Nah, kita urutkan juga 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi ada siswanya itu atau objeknya itu ada 10 orang. Lalu yang ke-10 yang berikutnya untuk soal nomor 2 atau item nomor 2. Lalu raternya ini rater ada 4. Lalu ada apa, ini adalah skor penilaian mereka. Nah, jadi dibuat tabulasi data seperti ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan coding datanya ya. Coding datanya. Dia punya coding datanya untuk kita masukkan atau kita impor ke software yang akan menganalisis manifest trust model. Nah, yang berikut setelah staking manifest trust model, lalu yang berikut kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, bagaimana kok bisa ada soal dengan ada indikatornya? Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini contoh soal untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, ini soal ini ya. Soal ini memiliki indikator. Ada 5 indikator. Ini A, B, C, D, E. Nah, ini dia ada 5 indikator. Nah, indikator ini kemudian diimplementasikan menjadi pertanyaan ya, atau pertanyaan untuk menjelaskan gitu. Ini diimplementasikan. Misalnya ini. Nah, ini kan ada 5 indikator. Nah, 5 indikator ini kemungkinan mungkin memahami masalah atau apa gitu ya. Lalu diimplementasikan ke dalam pertanyaan seperti ini gitu. Nah, misalnya ini adalah apa masalah dari persoalan di atas. Nah, ini untuk mengukur indikator memahami masalah mungkin ya. Lalu apakah hasil perhitungan menggunakan rancangan langkah yang mungkin saja ini adalah indikator mengevaluasi ya, mungkin mengevaluasi apa gitu ya. Nah, jadi seperti ini contoh soal di mana soal itu memiliki indikator. Nah, ini contohnya. Contoh soal untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa, di mana soal itu memiliki indikator dan indikator itu diimplementasikan dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Nah, ini contohnya. Oke. Lalu, kemampuan pemecahan masalah siswa dapat diukur dan dianalisis menggunakan manifest trust model karena ada siswa atau responden, butir soal, ada item atau indikator. Nah, seperti teman-teman lihat tadi ini kan. Nah, ini kan ada soal. Soal ini kan memiliki indikator, ya. Soal ini kan memiliki indikator. Lalu ada siswa yang mengisi soal ini, ya. Mengisi soal ini. Artinya berarti di sini kan ada 3 facet, ya kan? Yang pertama adalah siswa yang mengisi soal itu, ya, yang menjawab soal itu. Lalu ada butir soal. Lalu ada indikator. Nah, ada indikator untuk setiap butir soal ini kan. Berarti kan ada 3 facet. Dia memenuhi unsur di mana kita dapat menganalisis ini menggunakan manifest trust model. Karena dia punya paling tidak 3 unsur tadi manifest trust model tadi, yaitu siswa, butir soal, dan item atau indikator. Sehingga dia dapat dianalisis menggunakan manifest trust model. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengukur perubahan kemampuan masalah siswa dari kondisi pretest ke kondisi post-test? Ya. Nah, kita kan ingin mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, tetapi bagaimana kalau kita ingin mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa itu ya dari kondisi pretest ke kondisi post-test? Berarti kan ada perubahan di situ. Ada perubahan kemampuan kan? Nah, ada perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa karena kan ada 2 kondisi, pretest dan kondisi post-test. Nah, berarti kan kita ingin mengukur perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa dari kondisi pretest ke kondisi post-test. Tentu saja ini sesuai dengan rush taking. Karena rush taking ini kan bertujuan ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Nah, rush taking ini kan adalah bertujuan untuk menganalisis perubahan pada kemampuan seseorang berdasarkan 2 waktu atau 2 kondisi yang berbeda, ya kan? Maka kalau kita ingin mengukur perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa dari kondisi pretest ke kondisi post-test, maka kita gunakan rush taking. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu ini
perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa akan diukur dan dianalisis melalui penggabungan Rush Taking dan Manifest Trust Model. Mengapa kita menggabungkan ini? Karena pertama, kemampuan pemecahan masalah siswa ini, perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa ini mengandaikan bahwa ada dua kondisi, yang menyebabkan ada perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa. Maka kita menggunakan Rush Taking. Tetapi kemampuan pemecahan masalah siswa ini akan diukur menggunakan instrumen atau soal, di mana soal itu memiliki butir soal dan juga indikator. Maka dia juga bisa dianalisis atau diukur menggunakan Manifest Trust Model. Maka ini kita gabungkan. Perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa akan diukur dan dianalisis melalui penggabungan Rush Taking dan Manifest Trust Model. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, jadi kita akan mulai melakukan pengukuran perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan penggabungan dari Rush Taking dan juga Manifest Trust Model. Nah, saya memiliki data seperti ini. Nah, ini data saya. Nah, ini adalah data hasil skor pretest kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8. Nah, di mana soalnya itu ada 5. Nih, ada 5 soal. Nah, masing-masing soal ini memiliki indikator. Nah, indikator ini untuk mengukur memahami masalahnya, menyusun perencanaannya, melaksanakan rencana, dan melihat atau memeriksa kembali jawaban. Jadi ada 4 indikator kemampuan pemecahan masalah yang ingin diukur. Nah, melalui 5 soal ini gitu. Nah, jadi soalnya itu nanti mirip seperti ini. Soalnya akan seperti ini. Nah, soalnya itu akan seperti ini. Jadi ada soal, lalu ada indikator di bawahnya itu, di mana indikator itu adalah diimplementasikan dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Nah, lalu ini saya sudah punya tabulasi seperti ini, gitu. Ini tabulasinya. Nah, tabulasinya sudah seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah pretestnya. Adalah pretestnya. Lalu ada posttestnya. Ini. Nah, ini posttestnya. Ini posttestnya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita mengukur perubahan kemampuan itu, perubahan kemampuan pemecahan masalah ini, menggunakan penggabungan antara Rush Taking dengan analisis dengan Manifest Trust Model. Bagaimana kita mentabulasikan data ini gitu ya, untuk kita analisis menggunakan Manifest Trust Model dan juga Rush Taking. Nah, bagaimana kita mentabulasikannya? Nah, di sini saya sudah buat tabulasinya sebenarnya. Nah, ini saya sudah buat tabulasi. Tabulasinya seperti ini. Nah, ini tabulasinya. Nah, tabulasi ini merupakan tabulasi menggunakan model dari Manifest Trust Model. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, mana? Nah, ini kalau teman-teman lihat modelnya seperti ini. Jadi modelnya itu, tabulasinya itu dengan model Manifest Trust Model ini. Nah, ini tabulasinya seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini tabulasinya kan mirip kan, sama kan. Nah, jadi ada 4 indikator, ada soal, ada siswa, ada indikator 4. Lalu ini adalah skor-skor dari indikatornya, tip indikator. Nah, lalu stakingnya di mana ya? Stakingnya di mana? Nah, stakingnya di mana ini? Nah, stakingnya itu kan formnya kan seperti ini. Nah, bagaimana kita mentabulasikannya di situ kan? Nah, ini cara mentabulasinya kan begini, mentabulasikan.
Nah, kita memiliki 5 soal, ya kan? Nah, kita memiliki 5 soal. Nah, ini ada 5 soal, ya kan? Lalu masing-masing soal itu ditabulasikan secara berurutan mulai dari soal 1. Nah, untuk siswanya, nah di siswanya ini yang kita tabulasikan sesuai dengan stacking, ya, sesuai dengan tabulasi ras stacking. Nah, ini ada siswa untuk pretest dan siswa untuk posttest. Nah, siswa pretestnya itu adalah 1 sampai 33 ini. Nah, ini adalah siswa pretest. Nah, karena kita lihat di sini kan siswanya ada 33 ini. Nah, siswanya ada 33. Nah, disinilah tabulasi menggunakan model stacking itu digunakan di siswanya ini. Karena kan kita ingin melihat siswanya. Kita ingin mengukur perubahan kemampuan pada siswanya. Nah, jadi tabulasi model stacking itu kita gunakan pada siswanya. Nah, jadi tabulasinya seperti ini. Ini tetap untuk soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini, ya, kita tabulasikan sampai ke 66. Nah, siswa ini, ya, siswa ini saya model stackingnya itu saya tabulasikan pada siswa ini. Jadi siswa ini, ya, siswa ini 1 sampai 33 ini adalah siswa di pretest. Lalu 34 sampai 66 itu adalah siswa di posttest. Nah, ini siswa 34 sampai 66 ini adalah siswa yang sama, yang 1 sampai 34 ini sebenarnya sama, cuma kan saya beri nomor yang berbeda gitu. Nah, tapi nanti di coding datanya akan kita ubah gitu ya. Jadi itu stackingnya ada di sini. Model tabulasi stackingnya ada di sini, ada di siswa ini. Jadi 1 sampai 33 ini adalah siswa di pretest. 34 sampai 66 ini adalah siswa di posttest. Siswa yang sama sebenarnya. Nah, lalu kemudian berikutnya sekian. Nah, jadi seperti ini. Tabulasi datanya seperti ini. Nah, lalu kemudian ada codingnya. Mana ini codingnya? Nah, ini codingnya. Nah, di coding ini, teman-teman, di coding ini adalah coding nanti untuk kita impor ke Minifact. Minifact ini adalah software untuk mengolah data manifest trace model tadi, ya, untuk mengolah dan menganalisis manifest trace model. Nah, ini. Nah, kita harus punya coding seperti ini. Nah, ini coding yang di atas ini sudah default. Hanya kita perlu ubah beberapa hal, misalnya facet. Facet ini kita sesuaikan dengan berapa facet yang kita punya. Nah, ini kan saya punya kan 3 facet ya. Nah, ini kan saya punya 3 facet kan, 1, 2, 3 ini. 1 itu adalah soal, 2 adalah siswa, 3 adalah indikator kan. Nah, jadi ada 3 nih facet. Kalau teman-teman punya facetnya ada 4, ya 4 terus di sini. Lalu model ini kita sesuaikan dengan berapa facet yang kita punya. Nah, di model ini teman-teman lihat ada tanda tanya kan. Tanda tanya itu ada 3. Tanda tanyanya kan ada 3 nih. Nah, tanda tanyanya ada 3. Nah, tanda tanya 3 ini mewakili berapa facet kita punya gitu ya. Yang kita punya. Di sini kan saya punya 3 facet, maka ada 3 tanda tanya. Lalu B di belakang ini, ini berarti kan B di tanda tanya pertama dengan B di tanda tanya ketiga. B ini artinya bias. Bias artinya apa? Artinya di sini saya ingin menganalisis bias berdasarkan soal, ya, dan juga indikatornya gitu ya. Soal dan indikatornya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat bias berdasarkan soal dan siswa, ya teman-teman masukkan di sini B di tanda tanya kedua ini.
Nah, lalu yang berikut ini vertikal ini. Nah, vertikal ini teman-teman, ini adalah vertical rules ya. Ini adalah kode untuk vertical rules. Di sini kan teman-teman lihat ada 231 kan. Nah, 231. Nah, 231 ini itu adalah mewakili 3 facet yang kita punya. Nah, lalu saya urutkan 2 dulu, 3 dulu, 3 baru 1. Artinya apa? Artinya di vertical rules atau di bright map-nya nanti itu di sebelah kiri vertical rules itu yang muncul pertama nanti adalah siswa atau facet kedua siswa. Nah, lalu 3 itu berarti indikator kan. Lalu baru soal. Nih. Lalu di sini tuh di belakangnya itu kan ada A, ada titik, ada apa nih, bintang kan? Ada bintang itu. Nah, A ini maksudnya apa? A ini maksudnya apa? Nanti vertical rules-nya itu dia nanti akan mengeluarkan ini apa? Yang akan muncul di vertical rules itu adalah ini 1 pre, 2 pre ini dan seterusnya ya. Alphabetically-nya ini. Jadi yang akan dikeluarkan itu adalah 1 pre, 2 pre, 3 pre dan seterusnya. Bukan apa ya? Bukan kode 1 2 3 ya, bukan, tapi ini alphabetically-nya 1 pre, 2 pre dan seterusnya. Lalu tanda bintang ini artinya apa? Artinya di vertical rules-nya ini untuk soal dan indikatornya itu saya hanya akan memunculkan tanda bintang gitu. Tanda bintang. Nah, kenapa? Karena saya kan hanya ingin melihat kemampuan siswanya, perubahan kemampuan siswa. Saya tidak ingin melihat soal dan indikatornya. Saya cuma ingin melihat perubahan kemampuan siswanya gitu kan. Nah, lalu di siswa ini teman-teman lihat ada banyak sekali kan. Lalu teman-teman lihat ini ada di belakang itu ada pre dan ada post, nih kan? Ada pre dan post. Nah, ini saya sesuaikan dengan data yang ada di sini. Data yang tadi sudah saya masukkan di sini. Nah, saya sesuaikan dengan ini teman-teman. Jadi, di siswa ini 1 sampai 34 itu kan pre. Sedangkan 35 sampai 66 itu kan post. Maka saya masukkan di sini 1 sampai 33 saya beri di belakangnya itu kode pre gitu. Lalu kemudian 34 ya, 34 ini 34 sampai 66 ya 34 sampai 66. Nah, itu saya samakan dengan ini. Saya samakan dengan misalnya yang 34 ya. Nomor 34 ya, itu saya samakan dengan siswa nomor 1. Siswa nomor 1 tapi di posnya. Nih, siswa nomor 1 tapi di pos. 35 itu adalah siswa nomor 2 tapi di posnya. 36 itu siswa nomor 3 tapi di posnya. Nah, saya berikan seperti itu ya. Saya kodekan seperti itu teman-teman. Nah, sehingga nanti dia akan muncul di vertical rules-nya itu siswa 1 pre dan siswa 1 post, siswa 2 pre dan siswa 2 post. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Lalu kemudian di sini ada indikator. Nah, indikatornya itu ada 4: memahami masalah, menyusun perencanaan, melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. Lalu kemudian ada data di sini. Nah, data ini saya masukkan dari mana? Ya dari ini teman-teman. Nah, ini kan saya tinggal copy. Nah, ini kan saya tinggal copy data ini. Nah, tinggal saya copy. Nah, ini saya copy. Lalu saya masukkan di sini. Nah, saya masukkan di sini. Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, ini kodenya sudah jadi seperti ini. Nah, ini saya tinggal simpan. Save. Oke. Nah, langkah selanjutnya coding tadi. Nah, ini notepad-nya. Coding tadi saya drag saja ke Minifig. Nah, lalu kemudian saya klik OK. Nah, lalu kemudian open. Nah, kita tunggu dia sedang memproses gitu ya, sedang mengkalkulasi. Nah, kita tunggu beberapa saat dia mengkalkulasi dulu. Oke, mungkin butuh beberapa waktu ya, beberapa saat.
Kita tunggu ya. Ya, ada 1320 observation ya. Nah, untuk Minifax sendiri itu dia hanya bisa sampai 2000 observation ya. Nah, ini kita ini ada 1320 observation, sehingga bisa kita gunakan Minifax. Minifax ini adalah software yang gratisnya ya. Yang gratisnya untuk menganalisis manifest trust model. Nah, kalau untuk yang berbayarnya itu namanya Facet ya. Nah, Facet itu berbayar tapi lumayan mahal sih. Sekitar kalau misalnya itu single user itu sekitar 2 jutaan lebih, 2,5 juta. Tapi kalau yang grup lisensi itu sekitar 8 juta gitu. Nah, ini sudah muncul hasil outputnya dalam bentuk notepad. Nah, yang akan kita lihat itu ini. Nah, vertical rules ini teman-teman. Nah, ini. Kita lihat vertical rules-nya ini. Nah, di vertical rules ini kita bisa mendeteksi gitu ya. Kita bisa mendeteksi mana siswa yang mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah, mana siswa yang justru mengalami penurunan kemampuan pemecahan masalah, mana siswa yang mungkin dia stagnan gitu ya. Tidak meningkat, tidak turun juga gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari vertical rules ini teman-teman. Nah, di vertical rules ini itu kan ada measure, lalu ada siswa, indikator, soal, scale. Nah, tadi kan di coding tadi kan saya mengkodingkan indikator dan soal ini kan pakai tanda bintang ya, sehingga dia akan hanya muncul tanda bintang gitu. Ya, karena memang yang saya butuhkan cuma siswa ini gitu. Nah, jadi ada measure ini. Nah, measure ini itu terentang dari -2 sampai 3. Nah, lalu teman-teman lihat di sini, di siswa ini ada siswa pre dan post. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Misalnya, siswa nomor 18. Nah, 18 ini di postnya itu dia nilai logiknya, measure ini adalah nilai logik. Nah, nilai logiknya itu sekitar 2. Nah, lalu mana pre-nya? 18 ini. 18 ini mana pre-nya? Mana pre-nya dia? Ini pre-nya. Nah, postnya dia itu di atas pre-nya dia. Artinya apa? Artinya siswa 18 ini mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Nah, dia mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Nih, dari yang pre itu dia hanya di sekitar 0, sekian, meningkat menjadi 2. Nih, menjadi logik 2. Nah, itu. Lalu misalnya siswa 14. Nah, siswa 14 ini, post ini itu kan dia sekitar 1,5 sekian ya di sini. Coba kita lihat pre-nya. 14 pre-nya. Ini 14. Artinya siswa nomor 14 ini itu juga mengalami peningkatan kemampuan. Nah, siswa 14 ini juga mengalami peningkatan kemampuan. Jadi cara bacanya begitu ya. Nah, apakah ada siswa yang mengalami penurunan tingkat kemampuan? Mari kita lihat. Nah, kita lihat siswa nomor 29. Nah, nomor 29 ini justru tingginya itu di pre. Kita lihat postnya mana postnya. Mari kita cari postnya dia ya. Nah, ini postnya dia. Kita lihat, justru pre-nya dia, ya, nilai logik pre-nya dia itu lebih tinggi dari nilai logik postnya dia, ya, siswa nomor 29 ini. Artinya apa? Artinya siswa nomor 29 ini mengalami penurunan tingkat kemampuan pemecahan masalah. Ya, mengalami penurunan kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ternyata tidak semua siswa itu mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah gitu ya. Nah, ternyata ada juga siswa yang mengalami penurunan tingkat kemampuan pemecahan masalah. Nah, by the way, jadi ini adalah penelitian untuk melihat perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, lalu untuk keperluan penelitian ini, si peneliti ini menggunakan model pembelajaran tertentu ya. Jadi dia menggunakan model pembelajaran tertentu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, lalu dia buatlah kondisi pre dan post. Kondisi pre ini adalah kondisi di mana siswa itu belum diajarkan dengan model pembelajaran yang diinginkan gitu.
Nah, sedangkan yang di pos, itu adalah siswa yang sudah menggunakan model pembelajaran yang diinginkan, seperti itu. Nah, artinya apa? Nah, artinya apa, Bapak? Kenapa siswa ini, 29 pre ini, siswa 29 ini, dia justru mengalami penurunan tingkat kemampuan pemecahan masalah. Mungkin saja model pembelajaran yang dilakukan itu tidak sesuai gitu dengan yang dia, dengan apa ya, dengan pola belajar dia atau dengan gaya belajarnya dia, mungkin sehingga itu tidak berpengaruh terhadap dia, justru malah membuat kemampuan pemecahan masalah dia itu menurun. Nah, itu mungkin saja. Nah, lalu kita lihat dua pre ini. Siswa nomor 2 pre-nya dia tuh justru di atas. Bagaimana posnya dia? Kita lihat posnya dia. Nah, posnya dia justru di bawah. Artinya dia ini mengalami penurunan, ya. Dia ini mengalami penurunan kemampuan pemecahan masalah, bukan mengalami peningkatan tapi penurunan, teman-teman. Nah, artinya kembali lagi bisa jadi bahwa ya siswa-siswa yang mengalami penurunan ini ya bisa jadi disebabkan karena model pembelajaran itu memang tidak sesuai dengan mereka gitu, ya, tidak sesuai dengan mereka. Itu mungkin salah satu faktor ya, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Mungkin saja waktu itu soalnya memang sulit untuk mereka, ya, bisa jadi. Nah, bisa jadi juga gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu cara membaca data yang ada di vertical rules ini ya. Nah, kalau misalnya vertical rules ini mau kita sajikan di laporan kita, nah itu bisa tinggal kita blok, copy, lalu masukkan ke Word. Nah, masukkan ke Word ya. Misalnya saya buat Word baru di sini. Nah, ini misalnya file, saya buat blank dokumen. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin saya pakai layoutnya ini landscape saja, coba paste. Nah, ini teman-teman lihat masih acak-acakan ya. Nah, ini karena kita harus menggunakan font tertentu ya. Kita harus menggunakan font tertentu supaya dia bagus. Nah, fontnya itu ini teman-teman. Bisa pakai Andale Mono ini. Andale Mono. Kita pakai 8. Nah, ini 8. Nah, ini jadinya bagus kan? Nah, ini jadinya bagus. Nah, ini bisa seperti ini. Bisa juga pakai misalnya Lucida Console. Nah, ini juga bisa ini. Nah, ini kalau kita mau sajikan di laporan kita. Nah, bisa juga pakai letter Gothic lain. Nah, ini juga bisa. Nah, ini kalau kita mau menyajikan vertical rules ini dalam laporan kita ya, sebagai bukti bahwa bukti bahwa ya ini perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa itu bisa kita lihat dari vertical rules ini gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa menyajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Tabel measure untuk pretest dan posttestnya. Nah, measure-nya itu kan yang ini teman-teman. Saya measure, saya pilih siswa. Nah, ini. Nah, ini measure itu yang ini teman-teman. Ini measure siswa. Nilai logit. Nah, ini kita lihat yang ini measure. Ini. Nah, ini kan nilai logit siswanya gitu. Nilai logit ini memperlihatkan kemampuan siswa ya. Tingkat kemampuan siswa. Misalnya siswa nomor 18 ini di posnya itu nilai logitnya itu 2,07. Nah, ini berarti dia ini yang memiliki kemampuan pemecahan masalah terbaik ya pada saat post gitu, pada saat post test ini. Nah, ini nilai measure ini bisa kita laporkan juga di laporan kita ya. Caranya ini. Nah, ini kita ke output files, pilih score and measure files, lalu kita pilih siswa karena kita ingin melihat measure siswa. Lalu kita pilih yang output to Excel yang ini. Nah, ini output to Excel. Kita data siswa. Misalnya saya tulis data siswa. Save. Nah,
kita tunggu ya. Kita tunggu apakah sudah ini atau belum ya. Belum ya. Ini sudah. Oke, kita tunggu. Nah ini sudah muncul nih. Nah, kita lihat. Nah, ini ada siswa ini, pre dan tes. Nah, kita lihat yang pre itu dari mana sih? Pre itu kan sampai di 33 ya ini. Nah, berarti 35 ya. 35. Nah, ini kita mana ya? 35 ya. Nah, ini saya kasih merah saja ini. Saya kasih merah. Hijau. Nah, ini saya kasih hijau. Jadi ini yang pretestnya, yang hijau ini yang pretest, yang bawah ini yang putih itu yang post test. Nah, saya buat di sini baru. Saya masukkan ini pretest. Ini pretest, ini post test. Nah, kita masukkan pretest dulu. Nah, kita lihat measure-nya, nilai logitnya. Nah, ini nilai logitnya. Ini kita copy saja, kita ambil sampai di sini, copy, masukkan ke sini, paste. Nah, ini kita hilangkan warnanya. Nah, ini sudah. Lalu sekarang postnya ini postnya. Nah, ini adalah postnya. Copy, masukkan sini, paste. Nah, ini sudah. Nah, ini kita tulis ini 1, 2, ini kode siswa ya. Nah, ini kode siswa ya. Nah, ini kode siswa. Kita urutkan. Nah, ini sampai 33. Nah, ini sudah. Sekarang kita mau lihat difference-nya. Difference itu apa ya? Jarak perbedaannya ya. Jarak perbedaan logitnya gitu. Difference. Nah, ini caranya kita pakai fungsi pengurangan ya. Jadi post test dulu baru dikurang pretest. Nah, ini enter. Nah, ini berarti difference-nya, kalau yang untuk siswa 1 ini difference-nya 1,14 perbedaannya. Nah, ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau difference-nya itu positif berarti dia mengalami kenaikan ya. Ini apa ya? Ini perubahan kemampuan ya. Perubahan kemampuan. Perubahan kemampuan berarti kalau dia positif berarti dia meningkat. Dia mengalami peningkatan kemampuan. Meningkat. Kalau dia negatif berarti menurun. Ya, kemampuannya menurun. Nah, ini juga meningkat. Jadi yang positif itu meningkat ya, yang positif itu meningkat, yang negatif itu menurun. Ini juga meningkat. Ini juga meningkat. Nah, ini juga meningkat. Ini juga meningkat. Nah, ini juga meningkat. Ini juga meningkat. Nah, ini ada yang 0. Nah, siswa 10. Nah, siswa 10 ini kan 0. 0 ini berarti bukan dia tidak punya ini ya, tidak punya kemampuan. Maksudnya itu dia ini kemampuannya itu stabil gitu. Tidak naik, tidak turun gitu. Makanya di pretestnya dia minus 0,55, di posttestnya juga minus 0,55. Nah, artinya dia itu tidak meningkat dan juga tidak menurun gitu. Stabil gitu ya, stagnan. Stabil ini, stabil atau stagnan gitu ya. Nah, ini juga meningkat gitu. Nah, meningkat. Ini juga meningkat. Nah, kita lihat yang minus saja. Ini menurun ini. Menurun. Ini menurun. Kita lihat yang ini aja, yang minus ya, menurun. Lalu nah, ini juga menurun ini karena minus kan, menurun. Ini juga menurun. Lalu
Nah, ini juga menurun. Nah, selain itu meningkat ya. Nah, ini jadi dari data ini kita bisa melihat ada beberapa siswa itu yang justru mengalami penurunan tingkat kemampuan, yaitu siswa nomor 2 ya. Kita kasih merah, siswa nomor 2, siswa nomor 15, siswa 20, siswa 23, siswa 24, dan siswa 29. Nah, ini. Jadi ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelima siswa ini mengalami penurunan kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan yang lain itu mengalami peningkatan. Dan ada satu yang stagnan, stabil. Nah, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara kita menganalisis perubahan kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan penggabungan dari analisis stacking, ya, arah stacking dan Manifest Trust Model. Dan kita akan menghasilkan seperti ini. Nah, tabulasi seperti ini tuh bisa kita kita masukkan ke laporan kita. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini ya. Semoga video yang lumayan panjang ini yang bisa berguna bagi teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang sedang melakukan penelitian menggunakan analisis RAS gitu ya. Nah, semoga video ini berguna. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.